Bentar. Maksudnya ini air, ini apa ini galon begitu, Rofi? Ini Anda membuat keren kali kalau membuat gambar untuk penyampaian laporan hasil kerja itu. Tolong yang jelas ya, ini fotonya mungkin Anda pakai lampu merah atau bagaimana ini? Ya, tapi tidak terlihat jelas ini maksudnya. Jadi B500 ini sudah harusnya sudah bisa masuk langsung ke pengukuran sistem keseluruhannya ya. Kalau ada dua gambar seperti ini, tolong ini dua gambar atau satu gambar? Satu gambar. Kenapa nih kabelnya panjang sekali? Baik, kita lihat. Kalau Anda membuat seperti ini, berarti Anda mau membuat juga dokumen B600 gitu. Jadi di sini kita sampai ke dokumen B500 aja, karena sistem yang dibuat itu sederhana. Jadi harusnya di sini subsistem itu kemarin kan pengujian komponennya sudah. Kalau Anda mau juga memasukkan pengujian subsistem, berarti di bawahnya ditambahkan eh, pengujian terintegrasi ya. Seandainya Anda mau melakukan eh, penambahan, ada pengujian subsistem. Jadi pengujian dan analisa setiap subsistem dan eh, sistem terintegrasi gitu ya pada alat ukur desain ini. Jadi pengujian dan analisa setiap subsistem serta integrasinya ya sebagai alat ukur, karena Anda sampai dokumen B500 aja. Ya, karena sekali lagi kita lihat di sini Anda menuliskan pengujian subsistem yang Anda uji adalah pengujian sistem penimbang dan load cell plus HX711. HX711 itu apa? Disebutkan atau HX711-nya adalah load cell. Kalau Anda nulis seperti itu, jadinya perkiraan saya seperti ini. Plus mekanik itu maksudnya apa? Casing atau apa? Oke.
Berarti di sini ditulis dan pengkondisi sinyal, load cell-nya apa, dan pengkondisi sinyal gitu ya. Kedua, Anda menguji apa lagi? Baik, jadi kalau yang bab 1, 2 ini sudah langsung saja digabungkan karena di sini pun Anda bisa melihat sudah tampil ya, karena Anda sudah load cell dan sebagainya dengan Arduino Uno. Sekarang Anda hubungkan Arduino Uno dengan load cell. Tapi tidak ada beban. Pignometer ini maksudnya apa? Oh, pada saat pengujian eh, pada saat pengujian di atas Anda juga menggunakan pignometer kan? Ya. Seharusnya pengujian untuk load cell itu kan kemarin Anda hubungkan juga ke ini nggak? Ke Arduino Uno. Pengujian subsistem antarmuka pengguna OLED. Anda mendapat hasil seperti ini. Ini ada MT, ada ininya berarti ini sudah menggunakan keseluruhan ya. Dalam pengujian ini tentu saja ini isi Anda pignometer kosong. Dan Anda bisa mengetahui tampilan OLED M ini apa? Beratnya 33,1 gram dan eh, volumenya 50 gram. Anda mendapatkan berat 331 gram ini dari mana? Kalau Anda mau mempertahankan ini, di bawah Anda melakukan pengujian terintegrasinya langsung ya. Ini sudah analisa. Jadi di sini 2, 3-nya adalah pengujian terintegrasi dan analisa. Mau kehapus. Langsung begitu aja ya. Jadi kalau Anda mau memisahkan dan kemudian itu selanjutnya langsung saja pengujian terintegrasi dan 2.4 analisa.
Nah, ini kenapa bisa merah-merah seperti ini? Anda menggunakan lampu. Ya, masih bisa. Yang direvisi masih bisa. Jadi harus ada foto sistemnya secara keseluruhan nanti supaya bisa digunakan juga pada poster ya. Ada pertanyaan dari Abdul Rofi. Jadi sistemnya sudah jalan ya. Saya kan tidak baca dokumen B300-nya sebelumnya atau 400. Jadi casingnya saya anggap udah ya. Sudah bisa ditampilkan. Sudah cukup ya, jadi mengerti ya. Oh, karena pakai itu 3D printing. Oke. Ini bisa ditambahkan ininya enggak, Rofi, apa? Fungsi transfer garis lurus. Ya, ini kan gampang kan, bikin persamaan garis lurusnya, kemudian dicek. Ya, harusnya sama dengan apa data yang diperoleh di atasnya. Baik, tidak sulit kan? Kalau di apa namanya direvisi ditulisnya versi revisi ya, revisi satu gitu misalnya. Jadi yang lama jangan dihapus, tapi biarkan saja di folder, ditambahkan saja. Kang Devan ada tanggapan? eh Paling itu sih Bu, yang persamaan itu kan sebenarnya dasarnya dari tabel. Oh ada deh. Nah itu Ada. persamaannya perlu ada di show gitu Bu, di Iya, bawahnya. makanya nih. Jadi setelah setelah pakai persamaan itu dan sebelum pakai persamaan itu ada gak errornya gitu. Yang itu kayaknya belum ter-mention. Ini kan ada errornya nih. Jadi eh di atas dia tulis setiap Oh, diukur 3 tabelnya kali kebaliknya ya. hasil ukurnya. Kemudian dari sini pembacaannya sekian beban referensi ya. Nah, jadi di sini sudah ada data kalibrasi. Jadi errornya ada. Kemudian, nah grafik ini diambil dari mana? Dengan menggunakan yang mana nih? Ya, tambahkan aja dokumen B300 400-nya diperbaiki dulu terus ditambahkan ya. Jadi di dokumen B300 400-nya diperbaiki untuk ditambahkan ya. Bikin revisi aja. Nah, ini dari tabel 2. Ada tulis nggak? Nggak ada kan? Grafik ini datangnya dari mana? Ditulis ya. Ini tidak kelihatan errornya karena kecil sekali ya. Ini kan beban referensi Anda pasang di sini. Kemudian rata-rata terukur Anda gambarkan 2. Ya, bisa.
Jadi tabel 2 ini ada dua garis ya, ini dan ini. Makanya tabelnya harus diperbesar supaya terlihat selisihnya dan kemudian Anda membuatkan fungsi transfernya. Jelas ya? Jadi satu ya, dua. Baik, baik buat ini. Jadi semuanya tolong perhatikan ini dan apa namanya, apabila revisi di-upload juga revisinya. Nanti di mana uploadnya? Cika bisa jelasin? Bisa Bu, jadi di folder e-learning itu ada folder khusus revisi. Jadi untuk mahasiswa yang mau mengumpulkan revisi bisa dikumpulkan di situ. Nah, baik, sudah ya. Saya kirim ke Teh Cika. Ntar. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yang ada ya. Aduh, ini kok banyak banget. Mana ya tadi? Abdurrahman. Nah, sekarang di sini yang ada di saya adalah B500 dari Arya Eka Saputra. E-Planetary, sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT. Oke, penyiram tanaman otomatis. Daftar gambar, daftar tabel belum diisi ya, tolong diperbaiki. Masih ada gambar kan? Coba kita lihat, ini subsystem juga. Nah, ini pengujian elektronik secara keseluruhan, perangkat lunak, subsistem mekanik. Mekaniknya apa yang diuji ini? Kan sudah di B300, B400. Coba kita lihat. Tidak apa kalau Anda mau menambahkan itu. Di sini 24 berarti ya ditambahkan di sini.
24. Tuh. Karena ini kan waktu pengujian Anda pendek, Anda hanya menguji on, off atau tidak. Anda akan membuat B600 kalau pengujian terintegrasinya banyak parameter-parameter lainnya yang Anda masukkan untuk menguji kehandalan sistem tuh ya. Dan yang ketiga penutup. Yang memuat antara lain ya, itu ya. Anda sudah melakukan analisa. Kalau praktikum kan ada analisa, ada kesimpulan. Jadi penutup ini juga berisi kesimpulan yang memuat antara lain kinerja dari sistem. Baik kita lihat dari atas. Ditambahin ya. Bikin kalimatnya yang bagus. Aduh, sekali lagi ini tidak digabungkan di B500 karena eh, sistem Anda itu sederhana ya. Tujuan adalah melanjutkan proses dokumen ini, bukan dokumennya ya. Mendokumentasikan adalah mendokumentasikan, tujuannya mendokumentasikan ya, mendokumentasikan proses bla bla bla. Anda karena masih mau pakai menggunakan subsistem, subsistem serta pengujian kinerja sistem secara akut. Jadi mendokumentasikan tujuannya ya, bukan kalau melanjutkan proses kan bukan di dokumen ini ya, mendokumentasikan proses yang proses yang dilanjutkan dari implementasi atau melanjutkan proses yang sudah dijelaskan pada B400 gitu ya. Jadi mendokumentasikan ya. Pengujian sistem penyiram. Nah, ini gambar supaya diletakkan langsung di bawah subjudul ya. Dan nomor gambar terkait pada naskah. Ngerti kan yang maksudnya ya? Kenapa ya nggak mau? Terus judul gambar ditulis di bawah gambar.
Ya, jadi di bawah sini nulisnya ya, buat yang lain juga. Hasil pengujian sistem pada gambar sekian menunjukkan, ya, atau ini bukan hasil pengujian ya, bla 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 bla, bla 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 bla. Ya, tujuannya dulu. Kalau semua pengujian di sini di atasnya harus pengujian dilakukan untuk bla 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 bla. Ya, jadi pengujian dengan ya ini Anda parafrase sendiri intinya seperti itu. Ada tujuannya dulu. Ingat ya sekali lagi kalau suatu untuk pengujian kemarin kan pengetesan ya. Kalau di sini semuanya pengujian karena sudah dilakukan ini pengujian atau pengetesan. Satu, tujuan. Kayak praktikum aja. Dua, alat, komponen. Tiga, metode. Empat, hasil. Lima, analisis. Enam, kesimpulan. Kesimpulan itu pernyataan aja misalnya sudah berfungsi dengan baik. Ini kan panjang pendeknya tergantung daripada sistem Anda ya. Ini kan metode pada pengujian pompa berhasil ini apa namanya? Dengan penyakit pengujian melakukan dua fitur utama. Ini adalah metode ya. Ini apa saja yang terlibat kalau alat komponen dalam pengujian ini? Ini kan hasil, berhasil melalui tombol ketika pengguna sehingga pompa menyala dan seterusnya dapat beroperasi secara otomatis. Sistem mampu hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem mampu itu sudah kesimpulan. Ya, gitu. Yang nanti yang sistem ini juga. Ini sama ya komentarnya ya dengan yang di atas. Karena gambarnya langsung diletakkan di bawah subjudul dan ini judul gambarnya juga di atas. Nah ini sudah ada tujuannya untuk dapat ini pengujian meliputi sensor. Ini adalah sudah apa namanya alat yang digunakan. Nah cara pengujiannya gimana nih metodenya atau cara pengujiannya ya? Ini sudah berdasarkan hasil penjualan seluruh komponen dapat beroperasi dengan baik. Nah, ini sudah kesimpulannya. Cuman di sini caranya bagaimana? Ini sama komentarnya, gambar judul dan nomor gambar di bawah dan tidak langsung dituliskan dalam Arya. Ini data ini adalah hasil yang Anda peroleh dari apa namanya sistem Anda. Ada nggak Arya di sini? Arya Eka Saputra. Nggak ada ya? Oh, sudah dia real time yang dikirim data sensor. Nah, ini kan kalau begini sebenarnya sudah terintegrasi. Ini juga sama.
Jadi ini sebenarnya sudah terintegrasi. Baik, dari Tecika Kang Devan ada masukan? Itu sih Bu, kayaknya belum terlihat proses kalibrasi yang sensor kelembapan tanah. Itu Itu mungkin tadi di yang atas. masukin di B400. Iya. Karena waktu itu untuk mengetes dan menguji sensor apa komponen kan ada di B400. Ini Oh iya, B500. Tapi siap kalau Bu. seperti ini kan sebenarnya sudah terintegrasi kan, nggak mungkin dapat Iya. data-data ini kecuali kalau ini data dummy ya. Tapi kalau dia menyatakan bahwa ini dikirimkan oleh SP melalui broker dan seterusnya, saya pikir ini sudah data terintegrasi. Iya, terintegrasi itu Bu. Soalnya tadi beliau bilang iya Bu di komen. Oh, udah ada ya. Iya. Berarti ini mungkin harus ditaruh di bawah ini dashboard. Kalau mau mengecek satu-satu nih dianggap subsistem, berarti pengukuran terintegrasinya adalah sudah yang ini ya, sudah masuk ke web karena ini udah masuk ke dashboard monitoring. Ya, kalau di sini ini kan saat tombol menekan, ini mungkin dia masih mencoba subsistem, masih bisa dimasukkan subsistem ya. Kalau enggak, langsung aja pengukuran terintegrasi. Jadi ini sudah, mungkin ini bisa dimasukkan subsistem ya. Dan ini aja, sebentar. Itu di sini ya. Apabila hasil, apabila pengujian sudah menghubungkan komponen input, proses pemroses, begitu ya Tesika dan Kang Devan. Ini kan berarti ini sudah melakukan pengujian, bukan pengukuran, pengujian nih. Apabila pengujiannya sudah menggunakan seluruh komponen sampai ke komponen yang terakhir, berarti itu sudah termasuk pengujian terintegrasi, gitu ya. Kalau Iya Bu. subsistem itu hanya merupakan bagian dari seluruh sistem. Tapi kalau dalam pengujiannya Anda sudah menggunakan seluruh eh, apa namanya seluruh komponen seluruh subsistem yang ada pada sistem Anda, maka itu sudah pengukuran integrasi, gitu ya. Baik, jadi seperti itu. Jadi mungkin di atas sudah pengukuran terintegrasi karena kan Anda sudah melakukan pengujian pengujian apa namanya perangkat lunak pada B400 kan. Baik, nanti tinggal ditambah kesimpulannya ya apa namanya penutupnya yang lebih ini.
Jadi casing ini harus diletakkan di atas ya di pengujian subsistem. Begitu ya Arya, buat yang lainnya juga. Jadi ini nggak usah kalau tergantung Anda sih. Ada lagi pengujian pengujian subsistem lainnya atau tidak? Kalau tidak, yang yang di bagian ini sudah pengujian terintegrasi. Nah, yang pengujian analisis subsistem mekanik ini, kalau Anda mau letakkan di atasnya. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa kotak yang Anda buat itu sudah cukup ya, sudah memenuhi kebutuhan untuk seluruh komponen elektronika yang ada. Begitu ya? Baik. Jadi Anda yang paling tahu baiknya gimana saya mengarahkan. Jadi ini juga udah selesai, disimpan. Dikirim langsung ke Cika ya. Punya Arya. Cika ini jangan dikirim ke Arya aja, tapi ke grup aja ya. Baik, Bu. Biar yang lainnya juga tahu. Terus selanjutnya Abdul Rahman buka lagi. Agit lagi nih. Sistem kendali lampu otomatis dengan integrasi Google Assistant. Oke. Nah, ini juga ya, tambah terintegrasi. Berfungsi sebagai laporan, ya benar bisa. Atau mendokumentasikan sebagai laporan. Ditambahnya, itu ya. Tujuan, ini metode. Ini apa saja yang ini ya, belum ada data ini apa namanya? Eh, Oke, kalau Anda tidak hubungkan ke naskah, terus orang ini gambar apa sih? Cerita apa? Tidak tahu. Tapi kalau dihubungkan ke naskah, Anda menunjukkan, menjelaskan ini gambar apa ya? Karena di sini ada penggaris, di sini ada sensor ultrasonik, di sini ada protobot. Terus ini apa sih gitu ya? Nah, ini. Ini mungkin di sini ya. Nah, ini kemudian sinyal pantulan ini dan seterusnya dipindahkan ke atas sini. Benar nggak? Anda yang tahu benar nggak saya nulisnya nih ya?
Tampilan ya, tampilan. Tunjukkan pada gambar atau tabel gitu ya. Ini kan tampilannya, bukan hasil pengujiannya tapi tampilannya. Eh, putus ya? Masih terhubung, Bu? Enggak, maksudnya gambarnya masih terlihat tadi, Masih, Bu. masih terlihat ya. Sebentar, ini saya besarin dulu. Soalnya pakai dua monitor. Baik ya. Agit ada di sini kan? Kalau ini program apalagi nih? Jelasin dulu di atas. Ini mungkin gambar tersendiri ya. Kalau Anda kotakin seperti ini menjadi gambar ya. Jadi di sini berikan, ini menjadi gambar karena Anda kotak seperti ini ya. Misalnya nih ya. Pengkodean ini nama ininya apa ya, Devan? Saya lupa. Jadi saya tulis saja pengkodean ya. Apa namanya, Devan atau Apa, Cika? Bu? Apa? Ini loh. Listing program. Iya. Listing program. Iya, iya. Ini kenapa jadi gini? Dengan, oke, tanda miring ya. Nanti dimiringin. Nah, gitu ya. Nah, gitu Agit. Bertujuan. Nah, ini sudah ini pengujian. Nah, terus metodenya sama ya, Adit, dikerjakan seperti yang di atas ya. Semuanya harus dilihat dulu, cek tujuan, komponen yang diuji. Kalau Anda praktikum tuh alat yang digunakan dan komponen gitu kan. Yang ketiga metode, cara pengujiannya. Yang keempat hasilnya. Yang kelima adalah kesimpulannya. Ya, untuk menunjukkan hal seperti itu. Uji perangkat lunak. Ini juga. Nah, langsung aja pengujian terintegrasi di bawahnya ya. 2, 4. Gitu. Ini boleh Anda atur. Mau ditaruh di atas dulu atau bagaimana. Pokoknya ada gitu penutup. Nah,
Nanti ditambah pengujian terintegrasinya ya. Oke, ada pertanyaan, Adit? Baik. Eh, Bagaimana tanggapan Kang Devan dan Teh Cika? Ada tambahan, kekurangan dari saya? Yang terintegrasi sih belum kelihatan, Bu. Nah, Iya, tadi makanya masih dia belum pisah-pisah bikin. ya. Padahal sebenarnya ini sebenarnya ya pasti disambung dulu baru bisa dapat hasil ini kan? Iya, Ya, jadi berarti kayak sebenarnya terintegrasinya sudah. Cuman oleh Agit dilaporkannya pisah-pisah. Gitu. Karena ini pasti lampunya udah jalan. Jadi langsung di bawah aja di ini buat. Begitu ya Agit ya, jelas ya. Dan makanya terintegrasinya harus ditulis, paling tinggal diaktifkan lagi beberapa kali, dilihat. Saklar, kan saklarnya udah diuji nih, saklar dan ininya, apa ada orangnya, kan dia pakai ini, apa namanya, sensor. Daripada nanti harus buat B600 lagi gitu. Jadi karena ini sistemnya kecil, jadi langsung masuk di sini aja. Begitu disimpan, di tanda review, udah di review, kan nggak semua hari ini bisa ditampilkan, jadi yang apa namanya, yang contoh aja. Langsung saya kirim aja daripada saya lupa. Satu lagi ya, kemudian boleh kita ini bisa Ramoti membuat sistem monitoring getaran gempa 3 skala berbasis SP32 dengan lampu indikator dan buzzer. Jadi keluarnya lampu indikator dan buzzer. Nah, ini langsung ditambah juga ya seperti tadi pengujian subsistem dan terintegrasi. Mencatat dan setiap langkah ya udah. Tapi dokumen ini mencatat bukan setiap langkah. Ini kan tujuan dokumen B, B, tapi dokumen 500 setiap langkah. Itu ya.
Ini udah menggunakannya. Tujuan untuk sensor MPU 605 itu apa? Tujuannya belum ya. Walaupun sebenarnya kita tahu tujuannya apa, tapi kalau dalam laporan harus ditulis lagi ya. Harus dituliskan supaya lengkap. Apakah ini pengujian dilakukan untuk memastikan atau dengan memastikan? Nah, kalau ini sudah merupakan tujuan, tapi harus dituliskan di atas. Jadi urutannya tadi tujuan, komponen yang digunakan, cara pengujiannya, hasil, urutannya gitu ya. Jadi ini pindahkan ke atas. Eh, Ramotiteo ada? Dengerin. Ramotiteo ada nggak? Tolong respon. Oh ada, baik. Jadi gitu ya, ini sudah ada, cuman tadi ini aja harus diatur ulang. Nah, ini gambar belum terhubung ke naskah. Kebanyakan gitu ya. Sehingga kita, ini gambar apa ya gitu. Tabel juga. Jadi kalau Anda ngasih tahu ini ceritanya di atas, tapi ini apa tiba-tiba ada di sini gitu ya. Dirapikan ini nih. Ini kok nggak sesuai format. Maksud saya ini kan ini belum dijustify ya. Ini sudah terdiri dan seterusnya, tapi tujuannya belum ada ya. Terus gambar belum dikaitkan ke naskah. Sama ya, ininya dengan yang di atas. Ini Anda tulis, seluruh subsistem telah bekerja dengan baik. Terus di sini ditambahkan, malah gitu. Ada tambahan dari Kang Devan? Cukup, Dari Bu. Jessica, cukup ya. Jadi ini belum digabung. Ini outputnya apa ya? Sebentar. Aktuator, LED. Oh, buzzer dan LED ya. Oke. Jadi Anda harus pengujian terintegrasinya gimana menggoyangkan, mengsimulasikan gempa itu pakai apa? Itu harus ditulis gempanya atau digoyang-goyang pakai tangan atau Anda taruh di atas meja-mejanya digoyang atau gimana? Harus mensimulasikan kondisi gempa atau taruh di atas motor atau bagaimana gitu ya? Dijelaskan. Bagaimana Ramoti cukup jelas?